Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran kelas 6 di pertemuan ketiga, yaitu pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, kalian berdoa, baca sholawat, dan biasakan di waktu senggang melaksanakan sholat duha. Selanjutnya, pertemuan ketiga, kalian tahu padi, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuh sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Saat bermain, kamu harus memiliki keterampilan berlari. Perhatikan sikap tubuh ketika berlari. Kepala harus tegak. Tangan agak menggenggam, dikepalkan. Lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Ujung kaki menghadap ke depan. Bahu santai, tidak diangkat. Badan tegak, tidak membungkuk. Jangan angkat kaki terlalu tinggi. Telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Supaya apa? Supaya badan kamu bisa sehat, tidak jadi bungkuk ketika kalian melakukan bermain, olahraga lari. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perkembangbiakan secara generatif atau kawin itu sudah dibahas pada pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif atau singkatnya secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia dinamakan vegetatif alami. Sebaliknya, perkembangbiakan vegetatif yang melibatkan bantuan manusia disebut vegetatif buatan. Vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami dilakukan dengan umbi, akar, geragi, dan tunas. Umbi lapis memiliki susunan berlapis. Bagian yang berlapis-lapis merupakan tunas. Tunas tumbuh membesar sehingga membentuk siung. Siung ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bunga lili. Umbi batang. Sebenarnya umbi batang adalah batang. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya kentang dan ketela rambut. Geragi. Apa sih geragi? Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar. Pada ruas-ruasnya tumbuh tunas baru. Bagian batang yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Bagian batang ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya tanaman arbei dan rumput teki. Akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut berruas-ruas dan tumbuhan mendatar. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Tunas. Tunas muncul pada pangkal batang. Pangkal batang ini terdapat
di dalam tanah. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan membentuk rumpun. Contohnya tanaman pisang, bambu, dan ubi. Nah, perhatikan contoh yang ada pada gambar ini. Ini adalah gambar benar. Ini gambar nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakan. Berarti nanas ini berkembang biak dengan secara tunas. Ini gambar apa yang kedua? Iya, betul, bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkok di dalam tanah. Nah, ini gambar apa? Pisang. Wah, pisang ini ya kalau masak jadi manis nih. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisang. Pohon yang disebut tunas. Perhatikan teks berikut. Ada berapa paragraf? Ya, ada 5 paragraf. Ya, kita perhatikan dan amati dan juga baca. Tumbuhan sumber kehidupan. Nah, seperti yang sudah pelajaran sebelumnya, bahwa tumbuhan itu memang sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat bagi manusia, masih ingat? Ya, sebagai sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sebagai oksigen untuk bernapas, mengikat air tanah, peneduh, dan pemberindah kehidupan di bumi. Sedangkan manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Kita perhatikan bahwa tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur. Ada juga dataran tinggi Alas di Aceh dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain? Terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, setelah kalian membaca tumbuhan sebagai sumber kehidupan, ternyata di sini ada 5 paragraf yang dipisahkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kalian coba cari ide pokok dari tiap paragraf. Masih ingatkah mencari ide pokok? Isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan yang berjudul Tumbuhan sebagai Sumber Kehidupan. Tadi sudah disebutkan ada 5 paragraf. Coba kalian isi dari tiap paragraf ini apa itu ide pokoknya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5.
Sudah? Baik, kita samakan. Di paragraf 1, ide pokok Indonesia adalah negara kepulauan. Di paragraf kedua, ide pokoknya adalah dataran rendah. Di paragraf ketiga adalah wilayah pantai. Dan di paragraf keempat, ide pokoknya adalah dataran tinggi. Dan terakhir, di paragraf kelima, ide pokoknya adalah jenis tumbuhan di dataran tinggi dan dataran rendah. Alhamdulillah, pelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sebelumnya ada tugas untuk dikerjakan di dalam buku tugas kalian. Nanti ketika kita bertemu akan Bapak periksa. Tumbuhan sedang berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? 2. Tulis manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif. 3. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Apa ada di antaranya yang berkembang biak secara vegetatif? Sebutkan contohnya dan bagaimana kamu tahu. Yang keempat, perhatikan sikap tubuh ketika berlari. Apa yang kamu rasakan setelah berolahraga lari?